Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit atau beberapa dari kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah adalah kata-kata yang baik. Yang dimaksud dengan kalimatut thayyibah adalah kata-kata yang baik yang kita ucapkan yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah kalimatut thayyibah. Berarti yang dimaksud dengan kalimatut thayyibah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kalimatut thayyibah yang pertama yaitu adalah at-tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah. Tasbih sendiri itu artinya adalah dari kata sabbaha yang artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan, dari aib, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah tasbih atau mengatakan subhanallah. Jadi seseorang ketika mengatakan subhanallah berarti dia telah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan dan mengagungkan Allah dengan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tasbih atau mengucapkan subhanallah. Kemudian di antara keutamaan atau fadail dari kata tasbih ini, dia adalah sebaik-baik perkataan. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallahi arba." Ya, jadi perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Yang pertama adalah subhanallah, yaitu Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua walhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi 4 kalimat tersebut, itu adalah kalimat yang paling disukai oleh atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya adalah at-tasbih. Dan juga keutamaan dari tasbih ini juga dia adalah sedekah dari setiap sendi-sendi yang kita miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, ta'dilu baina tsnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah." Wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bikulli khudwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya di mana hari tersebut mulai matahari terbit. Memisahkan atau menyelesaikan perkara antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kemudian menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan sesuatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Nah, Nabi SAW tadi mengatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah, atau perkataan yang baik adalah sedekah. Nah, tadi sudah kita terangkan yang dimaksud dengan perkataan yang baik di sini ya, yaitu adalah perkataan-perkataan yang akan menimbulkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti tasbih, kemudian takbir dan tahlil, ini seperti ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini adalah sedekah untuk apa? Untuk setiap sendi-sendi kita, persendian kita. Ya, dan juga kata para ulama tidak hanya khusus dengan kalimatut thayyibah seperti zikir, juga ada juga yang mengatakan menambahkan seperti berakhlak yang baik kepada manusia, ini juga termasuk sedekah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim juga, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fakullu tasbihatin shadaqah. Ya, jadi pada setiap paginya, setiap persendian kita itu membutuhkan sodakoh. Dan juga kata Nabi SAW setelah itu,
Fakullu tasbihatin sodaqah. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Kemudian di antara keutamaan atau fadail dari tasbih ini, yang kedua adalah dia adalah sebab dari terhapusnya dosa-dosa. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, khuttat khotoyahu walau kanat mithlu zabadil bahri." Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih dalam setiap harinya 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya akan dihapuskan walaupun seperti buih di lautan. Maka ini adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan tasbih 100 kali, yaitu subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun mislu zabadil bahri, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Dan banyak lagi riwayat yang menunjukkan keutamaan-keutamaan dari zikir tasbih ini, yaitu mengatakan subhanallah ini. Nah, kemudian juga kapan diucapkan subhanallah selain di tempat-tempat yang sudah ada nasnya, seperti di selesai sholat misalnya, atau pada zikir pagi dan petang misalnya, seperti tadi dikatakan 100 kali setiap hari. Selain itu, maka kapan diucapkan kata subhanallah ini? Maka ketika kita lihat riwayat-riwayat dari Nabi SAW, maka Nabi SAW itu mengucapkan subhanallah ketika beliau takjub. Ya, dan kebanyakannya yaitu takjub dengan perkara-perkara yang tidak seperti biasa. Ya, tidak seperti biasa. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW itu bertemu dengan beliau di sebagian jalan Madinah, ya, atau di jalan di kota Madinah, dan Abu Hurairah ini junub. Kemudian Abu Hurairah ini menjauh dari Nabi SAW dan pergi. Kemudian beliau mandi dan kemudian beliau datang. Faqala lahu Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana kamu wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Kuntu junuban." Saya junub wahai Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Maka saya tidak menyukai untuk duduk atau berdekatan denganmu dan saya tidak dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan junub tadi, ya. Maka kata Nabi SAW, "Subhanallah, innal muslima la yanjus." Maha suci Allah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini dan juga dalam beberapa riwayat yang lain juga, ya, semaknanya. Jadi Nabi SAW itu ketika takjub atau ketika merasa heran dengan sesuatu yang tidak biasa, maka Nabi SAW mengucapkan subhanallah. Para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatut thayyibah berikutnya adalah alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sempurna sifatnya, kemudian sempurna zatnya, sempurna perbuatan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan cinta dan pengagungan. Karena seseorang ketika memuji sesuatu hanya memuji tanpa cinta dan pengagungan tidak disebut alhamdu, akan tetapi disebut al-madhu dalam bahasa Arab. Akan tetapi ketika kita katakan alhamdu, yaitu wajib disertakan dengan ta'zim, yaitu pengagungan, wal mahabbah, yaitu cinta kepada yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat-tempat diucapkannya alhamdulillahirabbil alamin, maka yang pertama adalah ketika kita mendapatkan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga ketika kita selesai makan atau minum, kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan juga ketika bangun tidur, juga kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kemudian juga ketika kita memakai baju, kemudian setiap akhir sholat kita berzikir dengan alhamdulillah. Kemudian ketika seorang bersin, ya. Kemudian juga ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak, yaitu kita mengucapkan kata alhamdulillah.
Kemudian kalimatut thayyibah berikutnya yaitu la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak atau berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini disebut juga kalimatul ikhlas. Ya, kalimatul ikhlas karena kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya memurnikan ibadah kita atau ubudiyah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan kalimatul ikhlas. Kemudian juga Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dan yang selainnya, dan ini dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan juga kemudian adalah tempat-tempat di mana kita disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama adalah ketika selesai sholat kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian juga dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW ketika dalam keadaan sempit atau keadaannya itu susah, Nabi mengatakan la ilaha illallah al-azimul halimu la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Kemudian juga pada hari Arafah. Kemudian juga ketika selesai berwudu, Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian kalimatut thayyibah berikutnya yaitu adalah Allahu Akbar. Yaitu adalah Allah Maha Besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Besar dari seluruh makhluknya. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kalimat yang sangat agung, yang sangat besar. Dan juga tempat-tempat di mana disyariatkan Allahu Akbar, yang pertama adalah dia adalah syiarus shalah, yaitu syiar ketika seseorang menjalankan atau menunaikan sholat. Baik dari azannya, iqamahnya, ataupun sholatnya sendiri. Dalam sholat ada takbir. Baik dalam zikirnya pun setelah sholat juga ada takbir, yaitu zikir setelah sholat. Dan juga Nabi SAW ketika melihat hilal juga mengatakan Allahu Akbar. Kemudian juga Allahu Akbar itu disyariatkan ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan dia juga syiar haji, yaitu dengan bertakbir. Kemudian juga takbir ketika Aidaini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga masih banyak tempat yang lainnya. Maka semuanya itu nanti akan dibahas di dalam zikir dan doa. Maka cukup sekian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.